Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya sehingga kita berada dalam keadaan yang sehat sampai saat ini. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aurelia Stefani Rahel, Magister Kesehatan, salah satu dosen di program studi Pendidikan Dr. Gigi, Fakultas Kedokteran, Universitas Samratulangi, Manado. Video ini saya buat dalam rangka penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pendidikan dan pengajaran. Penyusunan dan pelaksanaan proses pembelajaran pada modul-modul di program studi pendidikan Dr. Gigi FK Unsrat dilakukan secara bersama-sama dalam tim teaching. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu modul di mana saya menjadi bagian tim pengajar, yaitu modul infeksi virus, bakteri, dan jamur. Modul ini merupakan mata kuliah untuk mahasiswa S1 semester 4 dengan bobot 5 SKS. Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai jenis infeksi virus, bakteri, dan jamur, pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, pemeriksaan stomatognati, dan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis, serta penata laksanaan yang tepat untuk masing-masing penyebab infeksi. Terdapat 5 capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada modul ini, yaitu: pertama, mampu berkomunikasi efektif dengan pasien, sejawat, dan masyarakat secara profesional dan empati. 2. Menguasai dasar-dasar biomedik, ilmu kedokteran dasar, dan kedokteran gigi dasar dan klinis yang relevan. 3. Mampu memahami dan melakukan pemeriksaan stomatognati, mengenali manifestasi penyakit sistemik di rongga mulut, mengenali kelainan penyakit jaringan keras dan jaringan lunak rongga mulut, serta memahami, menguasai, dan menggunakan material kedokteran gigi sesuai dengan kebutuhan klinis dan standar profesi. 4. Memahami konsep manajemen dan tata laksana praktik kedokteran gigi yang menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengelolaan praktik yang ramah lingkungan. Yang kelima, menginternalisasi prinsip belajar sepanjang hayat, kewirausahaan, dan kerja tim interprofesi. Ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah pada modul ini yang meliputi: pertama, mahasiswa memiliki pemahaman tentang infeksi virus, bakteri, dan jamur. Yang kedua, mahasiswa memiliki pemahaman tentang pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, pemeriksaan sistem stomatognati, dan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis. Dan yang ketiga, mahasiswa memiliki pemahaman tentang penata laksanaan infeksi virus, bakteri, dan jamur. Dan juga terdapat 8 sub CPMK atau kemampuan akhir tiap tahapan belajar yang terdiri dari: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip infeksi dan inflamasi. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang infeksi virus, bakteri, dan jamur. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, dan pemeriksaan sistem stomatognati. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan manifestasi infeksi virus, bakteri, dan jamur di rongga mulut. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan manifestasi infeksi virus, bakteri, dan jamur di bagian tubuh lain. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan pemeriksaan penunjang radiologi kedokteran gigi dan interpretasi hasil. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan yang tepat untuk infeksi virus, bakteri, dan jamur. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan infeksi virus, bakteri, dan jamur dengan kelainan atau penyakit lain. Bahan kajian atau materi pembelajaran dalam modul infeksi virus, bakteri, dan jamur yaitu: infeksi, inflamasi, prinsip infeksi dan inflamasi, infeksi virus, bakteri, dan jamur di jaringan lunak mulut, infeksi oromaxilofasial, infeksi jaringan keras gigi, infeksi pulpa dan periapikal, etiologi dan patogenesis penyakit periodontal, klasifikasi penyakit periodontal, necrotizing ulcerative gingivitis, necrotizing ulcerative periodontitis, lesi jaringan lunak mulut, halitosis, trigeminal neuralgia, serostomia, pemeriksaan patologi mulut maksilofasial untuk diagnostik, gambaran radiologi karies dan kelainan periapikal, gambaran radiologi penyakit periodontal dan osteomielitis, gambaran radiologi simple bone cyst, kista odontogenik dan kista non-odontogenik, gambaran radiologi tumor jinak dan tumor ganas, gambaran radiologi trauma atau fraktur, kelainan kraniofasial, dan kelainan lainnya, gambaran radiologi lesi inflamasi lain, kelainan sistemik,
dan kelainan glandula salivarius, anomali dental, anatomi, dan kelainan TMJ. Sistem pembelajaran yang dilakukan pada modul infeksi virus, bakteri, dan jamur menggunakan sistem student-centered learning, di mana peran dosen adalah sebagai fasilitator untuk mendorong mahasiswa agar secara mandiri memperdalam materi-materi pembelajaran dengan mengeksplorasi berbagai sumber belajar yang ilmiah. Referensi yang digunakan meliputi berbagai buku teks dan jurnal terkini yang juga dapat diakses melalui internet. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi kuliah pakar, diskusi tutorial, diskusi panel, dan pemberian tugas baik secara individu maupun kelompok. Assessment atau evaluasi yang diterapkan terdiri dari tutorial dengan bobot 10%, tugas mandiri dengan bobot 10%, tugas kelompok dengan bobot 10%, evaluasi tengah semester dengan bobot 30%, dan evaluasi akhir semester dengan bobot 40%. Pada saat memberikan perkuliahan, saya menerapkan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Berikut ini akan ditayangkan video proses pembelajaran dengan bentuk kuliah pakar dalam modul infeksi virus, bakteri, dan jamur. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, gimana kabarnya? Puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan di modul infeksi virus, bakteri, dan jamur. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Jadi kalau dilihat dari asal katanya, halitosis itu berasal dari dua kata. Yang pertama halitus dari bahasa Latin yang berarti nafas, penghembusan, atau uap. Selanjutnya osis dari bahasa Yunani yang berarti kondisi patologis atau tidak normal. Jadi dalam bahasa awamnya, halitosis sendiri artinya adalah bau mulut. Halitosis atau bau mulut ini sering menimbulkan dampak psikososial, ya. Jadi karena ada bau mulut, umumnya seseorang akan menjadi merasa malu atau rendah diri. Berikutnya, karena rasa malu, rendah diri, akibatnya jadi tidak mudah bergaul atau menghindari pergaulan sosial. Jadi tidak bebas bicara, kurang percaya diri, dan bisa sampai memiliki rasa kecemasan. Akhir-akhir ini kita sudah semakin menyadari, atau masyarakat sudah semakin menyadari kan tentang pentingnya kesehatan mental atau mental health. Jadi adanya kondisi halitosis ini ada dampak psikososial yang akan berakibat pada menurunnya kualitas hidup seseorang. Yang perlu ditekankan adalah halitosis bukan merupakan penyakit. Jadi halitosis itu sendiri bukan nama penyakit atau bukan diagnosis. Tapi halitosis ini adalah gejala dari suatu penyakit atau kelainan. Contohnya, jadi kurang lebih halitosis itu seperti sakit gigi. Kalau sakit gigi itu kan hanya gejala. Penyebab sakit gigi bisa macam-macam, atau diagnosisnya bisa macam-macam. Begitu juga misalnya gusi bengkak. Gusi bengkak juga hanya gejala. Penyebabnya bisa misalnya abses, atau bisa terjadi karena tumor. Ya, jadi sekali lagi halitosis bukan nama penyakit, tapi suatu gejala dari penyakit. Menurut beberapa literatur, halitosis diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama adalah real halitosis. Itu dibagi menjadi 2 berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah fisiologis. Fisiologis ini biasanya terjadi pada pagi hari, jadi waktu bangun tidur. Karena habis tidur pada waktu malam hari, aliran saliva itu berkurang, sehingga bakteri atau kuman di dalam mulut meningkat aktivitasnya. Atau misalnya pada seseorang yang sedang menjalani puasa. Karena juga sama, aliran saliva atau kondisi di dalam mulut menjadi kering. Selanjutnya disebabkan oleh kondisi patologis atau kelainan atau penyakit yang bisa berasal dari oral, dari dalam mulut, atau ekstraoral, jadi dari organ di luar rongga mulut. Yang kedua, ada yang namanya pseudohalitosis. Pseudo, artinya ini bisa dibilang halitosis palsu atau semu. Jadi tidak ada penyebab pasti, sebetulnya bukan karena suatu kondisi penyakit. Hanya ini dapat ditangani dengan prosedur pembersihan rongga mulut. Jadi kondisi yang sesaat, mungkin konsumsi makanan yang agak berlebihan, jadi mulutnya ada sisa makanan atau debris yang lebih banyak. Berikutnya adalah halitofobia atau delusional. Ini membutuhkan pemeriksaan dan penanganan secara psikologis, karena ini hanya secara subjektif. Jadi hanya perasaan diri sendiri. Selanjutnya, berdasarkan etiologinya, etiologi halitosis secara umum kebanyakan memang berasal dari dalam mulut atau intraoral.
Jadi secara primer atau secara utama etiologi halitosis itu berasal dari dalam mulut. Yang pertama bisa terjadi karena tongue coating. Tongue coating atau adanya lapisan yang meliputi permukaan lidah. Pada kondisi ini biasanya banyak terjadi akumulasi dari bakteri anaerob. Apa itu bakteri anaerob? Jadi bakteri anaerob itu adalah bakteri yang tumbuh baik di keadaan tanpa oksigen, contohnya seperti Borrelia spikitalis. Iya, betul sekali, Archie. Jadi bakteri anaerob adalah bakteri yang tumbuh atau berkembang dengan baik dalam kondisi yang kurang oksigen. Nah, bakteri-bakteri anaerob ini mempunyai kemampuan untuk menghasilkan atau memproduksi partikel yang disebut volatile sulfur compounds atau disingkat dengan VSC. Partikel ini yang sangat berperan dalam membentuk adanya bau mulut. Berikutnya biasanya disebabkan oleh gingivitis atau penyakit periodontal. Ya, sudah kalian pelajari dari materi-materi sebelumnya bahwa pada penyakit periodontal ini terjadi inflamasi. Inflamasi kan merupakan respon dari tubuh terhadap adanya bakteri. Sehingga sama, bakteri ini juga memproduksi VSC. Selanjutnya, etiologi dari dalam mulut adalah kondisi dry mouth atau mulut kering yang disebabkan karena aliran saliva yang rendah dibanding normal. Juga karena akumulasi dari sisa makanan atau adanya karies. Jadi kondisi-kondisi ini meningkatkan pertumbuhan dari bakteri. Kenapa dry mouth bisa menyebabkan halitosis? Bisa menjawab dokter, seperti yang ketahui bahwa dry mouth itu disebabkan karena kondisi aliran saliva yang menurun. Dan laju aliran saliva ini berperan dalam menjaga hemostasis selangkah mulut, berperan sebagai self cleansing. Jadi ketika laju aliran saliva menurun, maka bakteri di dalam selangkah mulut itu tidak terbilas dengan baik, sehingga mengakibatkan penumpukan bakteri dan seperti yang dokter jelaskan tadi, ada senyawa sulfur yang dihasilkan sehingga mengakibatkan halitosis atau bau mulut. Iya, betul sekali, Miracle. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya, fungsi utama dari saliva atau air liur adalah efek self-cleansing untuk mendorong keluar sisa-sisa makanan dan juga bakteri yang melekat, baik itu pada permukaan gigi ataupun mukosa. Selanjutnya, misalnya pada proses pembentukan karies, maka terjadi demineralisasi struktur permukaan gigi. Kemudian bila kondisi ini berlanjut, menyebabkan terbentuknya kavitas, sehingga food debris atau sisa makanan juga akan berakumulasi. Ini juga meningkatkan kemungkinan atau meningkatkan faktor penyebab terjadinya bau mulut. Jadi, sekali lagi rongga mulut memiliki peranan yang besar terhadap terjadinya halitosis. Terutama ini disebabkan oleh bakteri-bakteri anaerob seperti Porphyromonas, Fusobacterium, Solobacterium morei. Bakteri-bakteri ini mendegradasi protein, membentuk volatile sulfur compounds. Ada beberapa jenis volatile sulfur compounds, tapi dua yang paling utama adalah hidrogen sulfide dan metil merkaptan. Berikutnya, jadi volatile sulfur compounds ini adalah komponen penting penyebab halitosis di dalam mulut. Beberapa faktor dalam mulut yang berperan besar terhadap kondisi halitosis ini ada 3, yaitu saliva, lidah, dan papila interdental. Untuk saliva, penurunan aliran saliva akan berpengaruh pada 2 hal, yaitu yang pertama, karena laju aliran saliva rendah atau berkurang, maka konsentrasi dari VSC akan meningkat, sehingga meningkatkan terjadinya halitosis. Kemudian, karena aliran salivanya turun, efek self-cleansing berkurang, maka meningkatkan terbentuknya tongue coating. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah lidah. Lidah juga merupakan sumber utama halitosis. Karena permukaan lidah ini kan tidak licin, ya, tidak smooth. Ada papila-papilanya, ada beberapa orang mengalami fissure tongue atau permukaan lidah yang banyak fissure sehingga mudah terjadi akumulasi sisa makanan. Terutama pada bagian dorso-posterior lidah, ini sering menjadi tempat akumulasi sisa makanan. Permukaan lidah menjadi tempat aktivitas serta pembiakan bakteri. Oleh karena itu, pembersihan lidah sangat penting. Jadi nantinya dalam memberikan edukasi kepada pasien, tidak hanya menyikat gigi, tapi juga diingatkan untuk membersihkan lidahnya. Berikutnya papila interdental. Papila interdental juga merupakan tempat akumulasi plak dan terbentuknya kalkulus. Serta pada papila interdental ini ada sulcus gingiva, sehingga memungkinkan terjadinya pocket dan penyakit gingiva dan periodontal. Jadi kita review lagi ya. Pada gigi, misalnya pada gigi
insisif atas, kemudian ada papila interdental. Ini papila interdental. Bentuk normal dari papila interdental adalah berbentuk segitiga. Jadi antara papila interdental dengan permukaan gigi ada celah. Celah ini namanya sulcus gingiva. Jadi pocket adalah suatu kondisi di mana sulcus gingiva itu kedalamannya meningkat. Lebih dari 2-3 mm. Jadi normalnya kedalaman sulcus gingiva adalah setengah sampai 2 atau 3 mm. Bila lebih dari itu, maka ini disebut sebagai pocket. Jadi kalau sudah terbentuk pocket, maka otomatis juga sisa makanan akan mudah terakumulasi sehingga menjadi faktor penyebab terbentuknya atau terjadinya halitosis. Berikutnya ada juga, selain 3 faktor tadi yang utama, ada juga faktor-faktor dalam mulut yang berpengaruh terhadap terjadinya halitosis. Yang pertama, oral hygiene yang buruk, ya, jadi plak dan kalkulus skornya tinggi. Kemudian food impaksi. Food impaksi adalah terselipnya sisa makanan di celah atau sela-sela gigi. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena diastema atau ada celah di antara gigi. Kemudian gigi yang malposisi, bisa dia rotasi atau protusi, kemudian terjadi crowding atau giginya berjejal. Karena giginya berjejal, menjadi memudahkan terjadinya akumulasi atau retensi sisa makanan. Kalau pada gigi yang posisinya normal, teratur, begini kan, ada titik kontak yang terbentuk secara baik dengan efek self-cleansing dan pembersihan penyikatan gigi yang normal, maka sisa makanan bisa keluar. Tapi kalau giginya berjejal, ini akan menyulitkan dalam melakukan pembersihan atau penyikatan gigi. Berikutnya, pocket periodontal, tadi kita sudah bahas. Selanjutnya, perikoronitis atau peradangan di sekitar gigi impaksi, biasanya pada gigi geraham 3. Lalu bila gigi mengalami abses, ya, terjadi udem atau pembengkakan pada gingiva, bisa disebabkan oleh kavitas, karies, ataupun periodontal. Ini akan menyebabkan juga bau karena adanya akumulasi abses atau nanah. Selanjutnya pada pasien yang telah melakukan atau mengalami tindakan pembedahan, misalnya pencabutan gigi. Ini juga bisa timbul halitosis karena luka bekas pencabutan. Ada gumpalan darah yang masih dalam proses mengering. Lalu juga bisa terjadi dry socket atau komplikasi setelah pencabutan gigi. Ini terjadi karena tidak terbentuk atau pada saat biasanya beberapa hari kemudian soket bekas pencabutannya tidak terbentuk gumpalan darah. Ini menimbulkan rasa sakit pada pasien. Selanjutnya, early childhood karies atau istilah lainnya adalah nursing battle karies atau rampan karies. Jadi ini ditemukan pada anak-anak. Ya, pada anak-anak ditemukan banyak karies atau banyak kavitas yang umumnya disebabkan karena kebiasaan mengkonsumsi susu dengan botol susu pada saat tidur malam. Selanjutnya adalah pemakaian protesa, khususnya pemakaian protesa yang tidak tepat. Harusnya bagaimana? Protesa kalau pada malam hari atau pada waktu tidur harus dilepas, ya, dan dibersihkan secara rutin. Karena kalau protesa atau gigi palsu terpasang di dalam mulut pada waktu malam hari, di mana tadi malam hari saliva berkurang, sedangkan aktivitas bakteri meningkat, maka akan terkumpul sisa makanan di celah antara protesa dengan langit-langit. Ini akan menyebabkan halitosis. Berikutnya kalau terjadi ulcerasi pada mukosa mulut atau bila ada keganasan. Karena ulcerasi keganasan juga menyebabkan permukaan mukosa jadi tidak beraturan atau bisa juga degenerasi jaringan. Selanjutnya kebiasaan buruk seperti mouth breathing, bernafas dari mulut, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan tembakau. Ini juga dapat berperan dalam terjadinya halitosis. Kenapa kira-kira kalau ada kebiasaan merokok bisa menyebabkan terjadinya halitosis? Izin menjawab dokter, jadi dalam rokok itu terkandung berbagai zat berbahaya seperti nikotin, xanthan, dan zat monoksida. Di samping itu juga ketika seseorang merokok ada rangsangan panas yang diterima rongga mulut, sehingga yang berdampak seperti yang di awal tadi, berdampak kepada laju aliran saliva yang menurunkan laju aliran dari normal menjadi rendah. Iya, betul sekali ya. Jadi karena pada saat merokok menghasilkan asap panas di dalam rongga mulut, kemudian komponen-komponen di dalam rokoknya itu sendiri yang memiliki efek terhadap sel di kelenjar saliva. Selanjutnya, cleft palate atau celah pada langit-langit.
Ya, karena ada celah juga memungkinkan terjadinya akumulasi sisa makanan. Ini bisa menyebabkan terjadinya halitosis. Berikutnya adalah faktor-faktor di luar rongga mulut. Jadi organ-organ selain rongga mulut tapi berhubungan. Jadi rongga mulut kita kan berhubungan dengan organ pernafasan. Oleh sebab itu, kelainan, penyakit, infeksi atau inflamasi di saluran pernafasan bisa menyebabkan halitosis. Misalnya kelainan pada traktus respiratorius. Contohnya ada tumor ganas pada saluran pernafasan atau pada hidung dan nasofaringeal. Berikutnya misalnya ada peradangan, bronkitis, bronkiektasis, atau pada asma. Bronkitis adalah iritasi atau peradangan pada dinding saluran bronkus, yaitu pipa yang menyalurkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Sedangkan bronkiektasis adalah kerusakan dan pelebaran yang tidak normal di bronkus dan saluran pernafasan. Berikutnya sinusitis dan tonsilitis, lalu postnasal drip. Jadi ada akumulasi lendir di bagian belakang hidung yang kadang mungkin kita rasa seperti mengalir ke tenggorokan. Terus misalnya ada polip pada hidung, ada abses pada paru, pada penderita tuberkulosis, ini juga bisa menyebabkan bau mulut. Selanjutnya benda asing, ya mungkin kalian pernah baca atau lihat di berita pada anak-anak karena bermain memasukkan baterai atau mainan yang kecil ke dalam hidungnya. Nah ini kalau terjebak di dalam rongga hidung, maka bisa menyebabkan bau mulut. Secara sistemik, ini sebagian besar berkaitan dengan organ pencernaan, ya sama dari rongga mulut akan berhubungan dengan organ-organ pencernaan. Misalnya infeksi H. pylori, kuman H. pylori yang biasanya mengenai lambung. Berikutnya keadaan-keadaan yang jarang. Contohnya di sini ada beberapa kondisi faringoesophageal diverticulum. Ini ada terbentuk kantung di antara faringeal dan dinding esofagus, sehingga terjadi akumulasi sisa makanan. Atau gastroesophageal reflux disease, ya mungkin sudah sering dengar kondisi ini saat isi dari perut atau lambung itu naik ke esofagus. Berikutnya pyloric stenosis, ini pembukaan dari perut yang mengecil, sehingga makanan tidak bisa masuk ke dalam usus. Jadi berakumulasi di dindingnya, ini juga menyebabkan bau mulut. Kondisi gagal liver, gagal hati, pada kondisi yang berat, ini bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Kemudian juga kondisi gagal ginjal. Ginjal berfungsi untuk memetabolisme racun-racun. Jadi pada kondisi gagal ginjal, racun-racun akan menyebar melalui aliran darah, sehingga bisa menimbulkan bau mulut. Kondisi sistemik lain sama, ini berkaitan dengan gangguan pada metabolisme. Misalnya trimetilaminoria, hipermetionin anemia. Ini kondisi-kondisi ini tidak bisa terjadi kegagalan metabolisme. Selanjutnya pada wanita yang menstruasi. Pada beberapa kondisi karena perubahan hormon, ini bisa menyebabkan mukosa strukturnya berubah dan terjadi kekeringan di dalam mulut. Akibatnya terjadi halitosis. Konsumsi makanan yang meningkatkan kandida atau jamur. Misalnya makanan yang tinggi gula, mengandung ragi, atau makanan minuman yang melalui proses fermentasi. Sini misalnya ada yang suka kombucha, atau roti yang menggunakan ragi, itu juga bisa menyebabkan terjadinya halitosis. Infeksi yang belum terdeteksi atau terdiagnosis, daya tahan tubuh yang rendah, dan faktor stres dan faktor fisiologis juga meningkatkan VSC, meningkatkan bakteri-bakteri yang berkaitan dengan terjadinya halitosis. Banyak penelitian yang sudah menyebutkan bahwa stres juga berpengaruh terhadap produksi saliva. Jadi ini berkaitan pada akhirnya dengan terjadinya halitosis. Berikutnya beberapa jenis obat-obatan juga bisa menimbulkan efek samping, timbul bau mulut. Contohnya obat sedatif yang mengandung kloralhidrat, nitrit dan nitrat untuk angina pectoris, dimethyl sulfoxide, disulfiram, beberapa jenis obat-obatan yang digunakan untuk kemoterapi, dan juga fenotiazins dan amfetamin juga memiliki efek samping bisa menyebabkan halitosis. Selanjutnya, cara mendiagnosis halitosis. Umumnya ada dua. Yang pertama, organoleptic assessment. Simpelnya ya dengan hidung, dilakukan penciuman dengan hidung. Contohnya seperti pada gambar yang di sebelah kiri. Ada yang mau coba sekarang? Berikutnya menggunakan alat yang namanya halimeter. Ini untuk mengukur tingkat VSC dalam ukuran ppb atau parts per billion. Halimeter yang lama itu versi lama, gambar yang di tengah, kemudian versi yang portable, gambar yang di sebelah kanan.
Untuk terapi atau penanganan pada halitosis, yang pertama secara mekanis. Jadi sikat gigi, pembersihan dengan dental floss, khususnya untuk daerah sela-sela gigi atau interdental. Kemudian pembersihan lidah. Secara kimiawi, dianjurkan menggunakan obat kumur. Yang paling dianjurkan adalah yang mengandung chlorhexidin dan cetilpyridinium chloride. Ini gold standard. Pilihan lain, obat kumur dengan kandungan chlorine dioxide, zinc, dan essential oil. Nanti bisa dicari mereknya apa. Yang penting isinya ini. Lalu pasta gigi dengan kandungan triklosan juga berdasarkan penelitian efektif dalam mengurangi bakteri dan VSC. Penata laksanaan penyebab sekunder, jadi penyebab yang di luar dari mulut, dari organ-organ tadi, artinya kita sebagai dokter gigi harus bekerja sama dengan dokter-dokter spesialis lainnya. Misalnya tadi ada gangguan atau penyakit di saluran pernafasan atau organ pernafasan, maka kita lakukan rujukan ke THT. Begitu juga dengan masalah pada gastrointestinal, bisa kita lakukan rujukan ke spesialis penyakit dalam, dan konsul psikolog atau psikiater bila disebabkan oleh faktor stres atau psikologis. Jangan lupa dilakukan edukasi kepada pasien untuk hindari merokok, kurangi konsumsi alkohol, minum air yang cukup, dan kontrol rutin ke dokter gigi. Kesimpulannya, penyebab halitosis umumnya intraoral, namun bisa multifaktor. Terapi yang efektif meliputi pembersihan mekanis, penggunaan obat kumur, dan harus mencari penyebabnya apa. Karena sekali lagi, halitosis adalah gejalanya. Penata laksanaan multidisiplin akan memberikan hasil terbaik untuk kesehatan rongga mulut maupun kualitas hidup pasien. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, Miracle. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. Dalam slide di awal tadi dijelaskan bahwa halitosis ini ada dampaknya ke psikososial atau juga yang sekarang kesehatan mental. Ketika seseorang terlalu merasa malu akan halitosis atau bau mulut dan dijauhi orang sekitar, mungkin karena ingin cepat-cepat menghilangkan bau mulut, mereka menggunakan obat kumur. Tapi aturan pakainya tidak diperhatikan. Sehingga mungkin satu hari penuh mereka menggunakan bau mulut untuk menghindari bau mulut, tapi dosisnya sudah tidak terkontrol. Untuk anjuran penggunaan yang baik, seperti apa ya obat kumur? Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana anjuran penggunaan obat kumur. Nah, obat kumur ini sendiri kan mengandung antimikroba atau antibakteri. Kita ingat lagi kuliah-kuliah di awal tentang flora normal di dalam mulut. Jadi di dalam mulut secara alami ada bakteri, jamur, dan virus, atau ada flora normal di dalam rongga mulut yang hidup dan jumlahnya seimbang dan harus dijaga keseimbangannya. Kalau obat kumur yang mengandung antimikroba digunakan terus-menerus atau secara berlebihan, artinya jumlah kuman atau bakteri akan menurun drastis. Efek sampingnya justru koloni jamur bisa meningkat. Jadi itu efek samping kalau penggunaan obat kumur secara berlebihan. Oleh sebab itu bisa diberikan edukasi ke pasien. Biasanya penggunaan obat kumur kita batasi selama 2 minggu. Atau boleh digunakan 1 minggu hanya 2 kali. Kalau halitosisnya sudah teratas. Oke, jadi kita mengulang sedikit tentang tadi yang sudah kita pelajari mengenai halitosis. Jadi untuk real halitosis terdiri dari 2 jenis, apa aja? Fisiologis dan patologis. Contohnya fisiologis? Bangun tidur. Oke, berikutnya 3 faktor dalam mulut yang berpengaruh besar terhadap halitosis. Yang pertama, kedua, lidah, ketiga, papila interdental. Betul sekali. Penurunan aliran saliva pengaruhnya ada 2. Apa aja? Bakteri anaerob sama ke self cleansing. Meningkatkan bakteri anaerob, terus efek self cleansing. Kondisi mulut kering, jadi meningkatkan konsentrasi VSC dan meningkatkan terjadinya tongue coating. 2 jenis pemeriksaan untuk mendiagnosis halitosis. Yang pertama adalah organoleptic assessment dan yang kedua menggunakan halimeter. Terapi kimiawi untuk mengatasi halitosis intraoral contohnya tadi menggunakan apa? Obat kumur yang mengandung chlorhexidin. Ada yang lain lagi? Pasta gigi dengan kandungan triklosan. Oke, jadi sudah mengerti semua ya tentang definisi, etiologi, diagnosis, dan manajemen atau penata laksanaan dari halitosis. Sekian untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih perhatiannya. Kita ketemu lagi di kuliah yang selanjutnya. Selamat pagi.